Sudah terlalu banyak pembicaraan tentang keadaan ekonomi selama pandemi COVID-19. Kita ketahui ada travel shock, entertainment shock, kemudian ada demand shock, supply chain shock, kemudian currency shock, dan lain sebagainya. Kemunduran-kemunduran ekonomi dan ancaman-ancaman yang akan terjadi pun sudah kita dengar. Tetapi belum banyak di antara kita yang mengkaji apa yang sesungguhnya terjadi ketika pandemi ini berakhir. Beberapa kajian menunjukkan bahwa kelak tidak akan mungkin habis begitu saja pandemi ini. Kemungkinan besar dia akan menjadi turun, tetapi akan tetap ada. Barangkali kurvanya akan naik lagi, tapi barangkali juga dia turun secara bertahap dan kemudian ada gelombang-gelombang kecil. Kita tidak tahu seperti apa. Tetapi yang jelas tuntutan terhadap kesehatan akan meningkat. Bukan hanya tuntutan pada kesehatan, tetapi juga tuntutan pada teknologi. Karena manusia khawatir tertular. Barangkali yang akan terganggu adalah bisnis travel. Sebisa mungkin orang-orang bisnis akan mengurangi perjalanan itu. Dan orang-orang bisnis kemungkinan besar akan melakukan pendekatan jarak jauh seperti yang kita lakukan meeting online saat ini. Kemungkinan besar juga sekolah akan mulai melakukan perubahan-perubahan di mana kita mulai terbiasa dengan teknologi. Keyakinan manusia dengan teknologi akan terus meningkat. Dan kelak di pabrik-pabrik juga akan digunakan yang disebut cobot, collaboration robot. Collaboration robot ini adalah robot yang bisa bekerja sama dengan manusia. Kalau ada manusia lewat, robot pun bisa tidak tabrakan dengan manusia, tidak bermusuhan. Collaboration robot akan menjadi teman bagi kita dalam bekerja. Selama ini manajemen sumber daya manusia adalah sesama manusia. Tetapi ke depan rekan kerja kita di kantor itu adalah robot. Dan juga bisa dioperasikan dari jarak jauh. Juga ada banyak hal lain yang akan terjadi. Setelah ini barangkali akan terjadi yang disebut merger dan acquisition. Karena sebagian perusahaan juga tidak kuat. Apakah itu perusahaan menengah ataupun perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan tertentu memang mengalami kemunduran. Oleh karena itu akan muncul orang-orang lain yang kemudian melakukan take over atau melakukan merger dengan perusahaannya. Yaitu mereka yang lebih siap, yang mempunyai uang yang lebih banyak. Dan hal yang terpenting adalah inovasi. Kelak di kemudian hari selain IT, inovasi di dalam bioteknologi, dalam produk-produk yang terkait dengan masalah lingkungan, ini akan banyak muncul. Kemudian juga inovasi yang akan membuat produk-produk dan jasa-jasa semakin murah. Oleh karena itu maka saya berharap Anda semua bisa membaca apa yang akan terjadi dalam era post-COVID-19. Saya mempunyai catatan yang sangat banyak, tapi saya tidak bisa menjelaskan dalam waktu yang singkat. Anda saya undang untuk mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Mahir Academy, dan pada kesempatan itu kita bisa membahas cara-cara baru untuk membaca analisa kebutuhan yang berubah di dalam masyarakat kita. Semoga kita semua sukses menghadapi era baru, era setelah COVID-19 ini.